Jadi sebenarnya pada umumnya ya, tapi ya banyak juga tergantung peraturan masing-masing, tapi pada umumnya itu ganti bersama. Maksudnya, halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat selalu dan usahanya semakin berkembang. Kali ini sobat, kita membahas tentang pakaian pelanggan yang hilang. Dimana baru-baru ini ada yang bertanya, jika pakaian pelanggan atau customer kehilangan, apakah itu tanggung jawab karyawan seutuhnya atau bagaimana cara pertanggungjawabannya? Itulah pertanyaannya sobat. Jadi sebenarnya pada umumnya ya, tapi ya banyak juga tergantung peraturan masing-masing, tapi pada umumnya itu ganti bersama. Maksudnya ganti bersama itu sebagian dari si pemilik usaha dan sebagian dari si karyawan. Nah, dengan catatan itu harus ganti 50% 50%. Nah, jadi contohnya kalau saya kalau saya menghilangkan, saya sebagai karyawan itu biasanya 50%. Nah, jadi bagi dua, si bos dan si karyawan. Begitu juga sama si pelanggan, dari harga baru itu juga 50%. Nah, contohnya pakaian itu 200.000. Nah, kita mengganti hanya 100.000 untuk mengganti pakaian si pelanggan. Nah, jadi yang 200.000 ini tanggung jawabnya yaitu bos dan karyawan. Nah, jadi kan 50% 50%. Cuman ada sobat, banyak banget para pengusaha laundry, itulah yang membuat kadang-kadang karyawan ini kita kasihan lihatnya. Nah, karena istilahnya kalau terjadi hal seperti ini, banyak banget bos pengusaha laundry atau pemilik usaha laundry melimpahkan tanggung jawab seperti ini kepada karyawannya. Sebenarnya itu tidak boleh. Karena kenapa? Dia sudah bekerja di tempat kita, ya kan? Tapi kalau istilahnya memang hal-hal seperti ini, kalau menurut saya itu bukan kehilangan, ya, karena jarang itu kehilangan, terkecuali itu keselip di pakaian orang atau bercampur dengan pakaian orang. Nah, makanya dari dulu itu saya anjurkan, jika memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, baik pun proses penyetrikaan, lebih baik pakaian itu dihitung berapa kita terima dari customer, berketahuan. Nah, jadi kalau masalah itu, pada intinya masalah itu yaitu bagi dua, tanggung jawabnya kepada si pelanggan. Nah, cuman cara penggantiannya tadi kayak gitu, seperti yang saya katakan tadi, yaitu 50%. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini sobat, adanya istilahnya kita sebagai pemilik usaha laundry, kita sarankan kepada karyawan hati-hati kerja. Nah, selanjutnya kita suruh dia berapa piece pakaian itu, kita suruh dia menghitung, dan sampai selesai proses penyetrikaan baik pemakingan, kita hitung mulai dari awal kita terima pakaian itu dari si pelanggan. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini hal-hal yang yaitu tentang kehilangan. Tapi pada intinya sobat, kalau istilahnya ada yang mengatakan, itu kalau karyawan saya menghilangkan, saya limpahkan semua kepada karyawan. Tapi kalau menurut saya itu sobat, itu salah. Kalau menurut saya ya, karena kita sebagai pemilik, dia hanya istilahnya menyodorkan jasanya. Nah, jadi istilahnya tanpa peralatan kita, dia tidak bekerja. Kalau menurut saya sendiri ya, makanya istilahnya kita harus benar-benar
bisa membagilah. Jangan istilahnya ada salah kesalahan dikit kita limpahkan semua sama karyawan. Apalagi kasus-kasus seperti ini, kehilangan seperti ini, tidak boleh seperti sobat. Karena saya sudah mengalami, sudah mengalami. Kasihan, gaji tidak seberapa, kita potong sekian banyak. Nah, jadi saran saya sobat, kalau bisa pada intinya kita harus hati-hati. Nah, untuk menghindari atau mengatasi hal-hal seperti ini, lebih baik kita suruh baju pakaian dihitung. Nah, cara pertanggungjawaban itulah yang seperti yang saya katakan tadi itu, yaitu pembagiannya 50%. Nah, jadi kita tidak mengganti pakaian pelanggan itu seutuhnya. Tidak, berapa dia beli dari toko segitu juga kita bayar, tidak, karena itu kan sudah bekas pakai. Nah, baru tentang yang tadi saya katakan, untuk antara karyawan dan si bos yang merasa yang sudah mengganti rugi, itu dibagi dua, 50% dari si bos, 50% dari si karyawan. Nah, jadi kira-kira seperti itulah sobat. Jadi saran saya, semua di proses pengerjaan usaha laundry ini ada baiknya kita hati-hati supaya tidak terjadi seperti ini. Nah, pada intinya sobat, penggantian itu 50%. Oke sobat, kira-kira sampai di sini video singkat saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.